Hari ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget. Dan jujur ini bisa ngubah cara kamu ngelihat diri kamu sendiri. Selamat datang di Sadar Circle bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Dari dulu kita tuh diajarin bahwa kalau kita lagi stuck, kita harus healing. Kalau kita capek, kita harus rilis. Kalau kita sedih, kita harus nangis. Lalu kalau trauma muncul, kita harus rilis lagi. Tapi apa yang terjadi kalau kamu udah healing berkali-kali, udah rilis berkali-kali, dan kamu masih ngerasa stuck? Hari ini aku mau kasih tahu kamu sesuatu yang banyak orang belum paham. Masalahnya bukan kamu kurang healing. Masalahnya identitas kamu belum berubah. Dan aku akan jelasin semuanya pelan-pelan supaya kamu bisa ngerti kenapa hidup kamu gak berubah meskipun kamu sudah berusaha. Stay sampai akhir karena aku akan kasih kamu cara baru untuk ngeliat diri kamu. Dan mungkin ini akan jadi turning point hidup kamu. Aku sering ketemu temen yang bilang gini, aku udah inner child, udah rilis trauma, udah journaling tiap hari, udah ikut breathwork, udah coba semua metode healing. Tapi deep down, mereka tetap capek, overwhelmed, anxious, overthinking, ngerasa harus kuat terus, ngerasa harus perform, ngerasa sendirian. Dan mereka pikir, oh berarti aku kurang nih, aku harus healing lagi. Padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya emosinya udah dilepas, tapi identitas di dalam dirinya masih sama. Identitas yang bilang, aku harus menanggung semuanya. Aku gak boleh lemah. Aku harus kuat buat semua orang. Aku harus kerja keras supaya ngerasa pantas. Aku tuh gak boleh istirahat. Aku harus jadi orang baik. Aku harus jadi sempurna. Selama identitas ini gak berubah, kamu akan terus balik ke pola yang sama. Gak peduli kamu udah healing berapa kali. Ini penjelasan yang paling penting. Healing fokusnya emosi. Jadi perlu rilis, menangis, breathwork, shaking, inner child, feeling yang harus diproses. Semua itu bagus banget dan butuh. Emosi kita emang butuh diakuin. Tapi setelah itu kita juga perlu identity shift. Yang fokusnya adalah siapa diri kamu. Apa yang kamu percaya tentang diri kamu. Apa peran yang kamu jalani. Apa cerita yang kamu ulang setiap hari. Apa image yang kamu pakai sampai sekarang. Healing bisa bantu kamu ngerasa lebih ringan. Tapi hidup kamu akan berubah saat identitas kamu berubah. Bukan saat kamu nangis, bukan saat kamu rilis. Tapi saat kamu bilang, aku gak mau jadi perempuan yang capek lagi. Aku mau jadi perempuan yang aligned. Aku udah gak mau hidup di survival mode. Aku mau hidup dari soft power. Aku gak mau jadi orang yang menanggung semua. Aku mau jadi perempuan yang menerima support. Hidup berubah ketika identitas berubah. Kalau kamu perempuan yang berhasil, yang kerja keras, yang sering jadi tempat bergantungnya banyak orang, yang inner circle-nya tuh strong women semua, ini pasti relate banget buat kamu. High achieving women itu biasanya cerdas, kuat, mandiri, bisa handle banyak hal, bisa solve banyak masalah, multitasker, perfectionist, performance driven, tapi mereka jarang sadar bahwa mereka hidup dari survival identity. Identitas kuat yang mereka bentuk bukan dari kedewasaan, tapi dari kebutuhan untuk survive di masa lalu. Misalnya, kamu jadi anak yang harus bantu orang tua. Atau kamu harus jadi kakak yang selalu ngertiin. Kamu harus jadi orang yang cerdas supaya dihargain. Kamu harus jadi yang paling kuat di keluarga. Kamu harus selalu berprestasi untuk diterima. Akhirnya sampai besar, identitas itu masih kamu bawa. Aku harus bisa jadi semuanya. Aku harus jadi orang yang kuat. Aku gak boleh salah. Aku harus handle semuanya sendiri.
Dan identitas ini yang bikin kamu capek hari ini. Bukan karena kamu kurang healing, tapi karena identitas lamamu udah gak cocok lagi dengan hidup kamu sekarang. Minggu lalu aku ada one on one dengan seorang klien. Dia bilang, aku mau rilis trauma aku. Aku butuh rilis lagi nih. Lalu pas sesi, dia cerita, aku dari kecil selalu merasa harus menanggung semuanya. Aku harus kuat dan aku gak boleh minta bantuan. Dan setelah dia cerita panjang, aku cuma bilang, kamu bukan stuck karena traumanya. Kamu stuck karena kamu masih percaya bahwa kamu orang yang harus menanggung semua ini. Lalu dia terdiam dan dia bilang, ya juga ya. Ini bukan tentang luka masa lalu, ini tentang identitas yang aku pakai hari ini. Dan di situ momen dia shift. Jadi sebenarnya apa itu identity shift? Identity shift adalah proses mengganti narasi lama, mengganti self image yang lama, mengganti role yang kamu jalani, mengganti belief tentang diri sendiri, mengganti cara kamu memandang hidup, cara kamu memutuskan, cara kamu merasakan, cara kamu hadir di dunia. Dan ketika identitas berubah, kamu gak perlu healing terus. Emosi akan follow identitas baru. Energi akan mengikuti identitas baru. Keputusan akan ikut identitas baru. Hubungan dan kesuksesan juga akan ikut identitas baru. Jadi kalau kamu ngerasa kamu udah healing berkali-kali, udah sering rilis tapi tetap balik ke pola yang lama, itu bukan salah kamu. Kamu cuma butuh upgrade identitas, upgrade nervous system, upgrade subconscious kamu, dan upgrade cara kamu ngelihat diri kamu sendiri. Itu yang aku lakukan di Limitless Mentorship. Bukan healing tradisional, bukan crying sessions, bukan regress ke trauma masa kecil, tapi identity shift yang bikin kamu berubah dari dalam, tanpa drama, tanpa memori berat, tanpa chaos. Kalau kamu ngerasa ini resonate dan kamu bener-bener pengen naik level ke hidup yang lebih calm, powerful, lebih soft, lebih align, DM aku di Instagram dengan kata limitless. Aku akan kirim diagnostik pribadi untuk kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Kamu gak stuck, kamu cuma sedang berevolusi.